Halo Maxi, halo Hiroshi, halo Gerald, halo Diego, halo Pais, halo Cindy, halo Eta, halo Elsa, halo Evelyn, halo Felicia. Rasa bersyukur sekali karena pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam sekolah minggu. Nah, adik-adik semua masih semangat ya ikut sekolah minggu ya, sekalipun kita masih melakukan sekolah minggu secara online. Tetapi Lausa berharap adik-adik semua tetap rajin gitu ya, setiap minggu ikut sekolah minggu, ikut nyanyi, ikut dengar firman Tuhan. Nah, kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sudah siap semua? Yuk, kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Lalu akan ajak kita untuk berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesehatan. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang segar. Kami juga bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh ikut sekolah minggu. Tuhan tolong kami ketika kami memuji Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kami dengar cerita pun kami boleh mendengar cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Yuk kita bersama bangkit berdiri, kita mau nyanyi ya adik-adik semua ya. Adik-adik ikut nyanyi, yuk kita nyanyi ya. Nah, sekarang kita akan bersama dengar cerita gitu ya. Yuk, kita mau tenang dulu gitu ya. Nggak main sendiri, nggak ngobrol sendiri. Kita mau sungguh-sungguh dengar cerita firman Tuhan. Sudah siap ya semuanya ya? Lalu saja kita untuk berdoa lagi ya. Kita minta Tuhan tolong supaya kita boleh mendengarkan cerita dengan baik. Yuk kita berdoa.
Tuhan, kami mau dengar cerita. Tuhan, tolong kiranya kami boleh mendengar cerita dengan baik, mengikuti dengan baik, dan boleh menjadi anak-anak yang terus berubah, semakin membuat Tuhan senang dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini saya akan bercerita satu kisah, yakni ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh di depan Serambi Salomo, atau tepatnya di depan gerbang yang namanya adalah Gerbang Indah. Yuk kita akan buka bersama-sama firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat pertama sampai yang ke-10. Sudah ketemu semua ya? Yuk kita baca sama-sama ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di Gerbang Indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Yuk, untuk kita boleh mengerti lebih dalam mengenai cerita ini, saya ingin mengajak kita untuk menonton sebuah video. Alms? Anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
yang bisa kita pelajari hari ini? Ketika tadi Lause sudah ajak kita untuk baca firman Tuhan, untuk lihat video ceritanya, apa yang bisa adik-adik pelajari hari ini? Kita lihat sesungguhnya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Allah memakai Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Tentu dia sudah lumpuh sejak lama, gitu ya. Rasanya sudah tidak mungkin untuk dia sembuh. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Nah, adik-adik semua hari ini kita belajar untuk terus bergantung pada Tuhan. Siapa yang setiap hari berdoa? Ayo, siapa yang setiap hari berdoa gitu ya? Atau berdoanya cuma ketika mau makan, ketika mau tidur, ketika bangun pagi gitu ya? Nah, adik-adik kita harus rajin berdoa. Karena hanya ketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, itu adalah bukti bagaimana kita terus mau bergantung sama Tuhan. Ya. Kita mau percaya sama kuasa Tuhan, kita mau menyerahkan setiap hari kita ke dalam tangan Tuhan. Atau mungkin gitu ya, ketika hari ini kita tahu ada saudara kita, orang tua kita, teman kita, atau yang terdekat dengan kita yang sedang sakit. Nah, nggak perlu merasa bingung gitu ya, nggak perlu merasa putus asa. Adik-adik doakan ya, adik-adik doakan mereka. Kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau doakan mereka supaya mereka juga boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Nah, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, gitu ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Nah, kita mau terus percaya kepada Tuhan. Kita mau terus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Maka dari itu, harus terus ingatkan adik-adik semua, yuk kita rajin berdoa. Ya, rajin baca firman Tuhan. Karena Tuhan yang akan terus memberikan kita kekuatan, Tuhan yang akan terus menolong setiap kehidupan kita. Oke, sekarang langsung mau ajak kita untuk menghafal satu ayat hafalan. Kita buka sama-sama gitu ya dari Lukas. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Singkat gitu ya. Injil Lukas pasal yang pertama ayat ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin ya. Ini ayat yang singkat sekali. Langsung mau ajak kita untuk hafalin. Yuk kita baca sama-sama lagi ya. 3, 2, 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sudah hafal belum? Itu gampang ya. Kita baca sekali lagi, habis itu kita tutup Alkitab kita baca sama-sama ya. Kita hafalin sama-sama ya. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, kita tutup Alkitab kita. Ya, kita tutup Alkitab kita, terus kita mau hafalin sama-sama dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37. 3, 2, 1. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kiranya ini boleh terus menjadi ingat-ingatan gitu ya. Adik-adik semua boleh ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup. Allah bisa memakai segala cara untuk menolong setiap kita. Kita yang sedang sakit, kita yang sedang dalam pergumulan atau masalah, terus percaya pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Maka dari itu yuk kita mau rajin berdoa. Kita mau terus berserah, bergantung sama Tuhan ya. Mari kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh bersama kami dengar pagi hari ini. Kiranya kami boleh ingat dengan baik, kami boleh melakukan juga dengan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan lah setiap doa kami. Kami juga bersyukur untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami bersama boleh bernyanyi, kami bersama boleh dengar cerita. Tuhan yang boleh memberkati kami, memberkati keseharian kami, memberkati sepanjang seminggu ini apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pujian nama Tuhan lah setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.